Terus terang, saya agak kurang yakin pemerintahan Prabowo bisa memperbaiki komunikasi publiknya, bukan kepada rakyat kebanyakan ya, melainkan kepada elit atau kepada mereka yang melek terhadap media. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin eh, narasi ke rakyat mungkin kurang kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Kalau ke rakyat kebanyakan, rasanya sudah cukup baik. Masih mau diperbaiki lagi, akan sangat baik. Sebab rakyat kebanyakan itu tak terlalu sulit untuk menangkap niat baik dari sebuah pemerintahan yang baik. Komunikasi ke rakyat itu bukan tentang apa yang disampaikan, melainkan tentang apa yang sudah dikerjakan. Buktinya tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo itu dari lembaga survei yang terpercaya sangatlah tinggi. Tapi kalau kepada elit atau kepada mereka yang melek terhadap India, maka komunikasi pemerintahan akan selalu bermasalah. Sebab yang dilihat itu kekurangannya saja. Satu kata pun, apalagi satu kalimat, akan menjadi masalah komunikasi yang serius. Bagaimana ceritanya dalam keterbukaan informasi seperti saat ini, orang atau pejabat tak akan terpeleset satu kalimat atau satu kata pun. Itu nyaris mustahil. Langkah diam pun bukanlah solusi. Orang akan dikejar terus untuk bersuara hingga terpeleset jatuh. Selalu memakai kata-kata diplomasi, mana pula bisa. Emosi pasti selalu terlibat. Komunikasi publik itu tidak terjadi dalam ruang hampa atau saling mengisi-mengisi. Sudah ada dan banyak yang mengurut kata-kata pejabat bahkan presiden sekalipun yang dianggap sebagai komunikasi yang buruk. Yang mengurut merasa lebih hebat dan juara pula berkomunikasi. Mungkin dia merasa ada di posisi itu akan jauh lebih baik. Padahal belum tentu juga, bisa jadi akan jauh lebih buruk. Misalnya kata ndasmu yang pernah dilontarkan Presiden Prabowo. Ini populer sekali dijadikan contoh sebagai komunikasi yang buruk dari seorang pemimpin tanpa melihat konteksnya. Kabur aja dulu, mau kabur, kabur ajalah, kalau perlu jangan balik lagi, kata Wamen Kemenaker Immanuel Ebenezer. Ini juga cukup populer dijadikan contoh. Habis Wamen ini dirujak oleh para netizen. Selain endasmu, mau kabur, kabur ajalah, jangan balik lagi. Ada juga belalang dan ulat sagu yang dijadikan menu alternatif pengganti protein yang disampaikan Ketua Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Bahkan tak cukup satu pernyataan sebagai komunikasi yang buruk, Dadan Hindayana juga mengatakan timnas Garuda kalah karena kekurangan gizi. Padahal timnas Garuda saat ini banyak diisi oleh pemain naturalisasi. Pengkritik RUU TNI dikatakan oleh Kasat Maruli Simanjuntak sebagai sebuah tindakan yang kampungan. Yang paling populer apalagi kalau bukan kiriman kepala babi yang dijawab oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dimasak saja. Kalau tidak tahu masalah, tak usah dijawab saja. Ini mudah dikatakan tapi sulit diterapkan. Kadang pejabat kita merasa malu pula kalau terlalu banyak yang tidak tahu. Masa pejabat tak tahu apa-apa? Apalagi awak media kita, kalau sudah memberondong pertanyaan, itu seperti senjata otomatis yang dikeluarkan dari moncongnya. Mati di tempat pejabat kita dibuatnya. Seperti orang bodoh dibuatnya kalau tak segera menjawab. Maka tidak ada rumusan yang baku sebetulnya. Bila Hasan Nasbi saja yang terbilang dingin dan tenang bisa terpancing, apalagi kalau Immanuel Ebenezer yang tergolong meledak-ledak. Tak ada yang salah dengan karakter orang, tapi tetap saja bila sudah berurusan dengan komunikasi para pejabat kita akan tetap bermasalah. Komunikasi itu bukan tentang apa yang dikatakan, tapi justru tentang apa yang tidak dikatakan. Apa-apa yang dikatakan sebagai komunikasi yang buruk dari pejabat kita, termasuk Presiden Prabowo soal ndasmu, kampungan, kurang gizi, kabur ajalah, jangan balik lagi, dimasak saja.
Sebetulnya bukan apa yang dikatakan, melainkan apa yang tidak dikatakan. Kendati kata-kata itu memang meluncur dari mulut mereka. Bukan itu sebetulnya yang mereka maksud, tapi itulah yang ditangkap oleh orang-orang yang memang bukan mencari kebenaran dari komunikasi publik mereka, melainkan ketidakbenarannya. Dan itulah yang menjadi apa yang tidak mereka katakan, yakni ketidaksukaan. Kalau orang sudah tidak suka, apapun yang dicari oleh orang itu pastilah kekurangannya. Jadi jangan berharap komunikasi pemerintahan Prabowo itu akan membaik di mata mereka yang memang mencari ketidakbaikannya. Begitulah.